Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, saat ini kita sudah terhubung bersama General Manager dari OP Mall Palembang, ada Bapak Agus Ekawani. Dan kita akan menanyakan terkait jam operasional OP Mall yang sebelumnya ini sudah mulai ditutup dari tanggal 1 April hingga 14 April. Nah, ini untuk untuk saat ini apakah sudah mulai dibuka atau kembali diperpanjang jam operasionalnya? Langsung saja kita sapa Bapak Agus Ekawani yang sudah ada di ujung telepon kita. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Agus. Halo. Ya, halo Pak Agus. Halo. Baik, Pak Agus. Nah, ini mungkin langsung saja ya. Nando mau minta klarifikasinya nih. Smart Listener juga mungkin mau minta klarifikasi dari pihak OP Mall. Ini kan sebelumnya di pemberitaan beredar bahwa OP Mall ini tutup per tanggal 1 April hingga 14 April 2020. Nah, untuk hari Kamis ya, tepatnya tanggal untuk hari ini, apakah diperpanjang Pak jam operasional tutupnya atau bagaimana Pak? Silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang kepada Mas Nando serta semua kru dan pendengar setia Smart FM. Baik. Ya, terkait dengan dampak daripada pandemi COVID-19, seperti diketahui semua pelaku usaha atau dunia usaha sangat serasa sekali dampaknya ya. Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan banyak sekali. Salah satunya kami telah melakukan penutupan sementara operasional OP mulai dari tanggal 1 sampai 14 April, oke. Namun setelah mereview menjelang tanggal 14, kami nampaknya mempertimbangkan kembali, nampaknya tidak efektif. Oke. Kami buka tanggal 15. Oleh karena itu kami melakukan perpanjangan penutupan sementara, dimulai tanggal 15 sampai 23. 15 sampai dengan 23 Demikian, April. Mas Nando. Oke, berarti dari tanggal 15 sampai 23 April diperpanjang Pak ya. Kalau masih belum, ya halo Pak Agus. Halo. Halo. Baik, halo Pak Agus. Halo. Ya, halo. Suaranya kurang didengar, Mas. Oke, halo Pak Agus. Suara Nando kurang didengar. Oke, halo Pak Agus. Ya, jelas sekali. Oke, baik. Nah, Pak Agus, ini kan sudah fix ya, berarti ditutup lagi tanggal 15 hingga 23 April. Berarti ya. Kalaupun juga situasi masih belum kondusif, ini bagaimana Pak Agus? Apakah akan diperpanjang lagi kemungkinan? Kemungkinan itu selalu ada. Karena dalam titik ini kan kita susah menebak gitu kan, unpredictable gitu kan. Oke. Karena ujung-ujungnya tergantung daripada bagaimana wabah ini ke depannya, apakah semakin baik, apakah semakin buruk. Oke, baik. Kalau makin buruk, kemungkinan besar kita akan perpanjang gitu loh. Karena ya pasti dipastikan tidak akan efektif juga meloperasi. Bahkan bisa jadi mungkin ya pada puncaknya mungkin menjelang awal puasa. Ditambah lagi kondisi menjelang minggu pertama kan tanggal 24 itu kan minggu pertama puasa. Kita sama-sama tahu kalau menjelang seminggu puasa pertama itu dipastikan sepi gitu kan di semua dunia usaha atau mall khususnya ya. Baik. Nah, ya halo Pak Agus. Ya. Nah, Pak Agus, untuk ini kan sudah beralih ya semenjak diberlakukannya ditutupnya jam operasional, pasti untuk dari sistem pelayanan juga kita beralih ke sistem online nih. Untuk pelayanan sendiri Pak, bagaimana? Apakah masih diberlakukan? Bagaimana untuk take out and home delivery-nya di OP Mall, gimana Pak perkembangannya Pak selama wabah COVID-19 ini? Apakah meningkat atau bagaimana Pak Agus? Oke, untuk beberapa tenant kita melayani juga online ya.
mau nggak mau ya, terutama ada beberapa gelintir F&B itu buka tetap, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan pasti. SOP ya. Oke. Benar. Jadi kita sama-sama patuh dan kita sudah mengarahkan kepada semua tenan F&B yang buka silakan, cuma dipastikan harus take away. Benar-benar. Satu, kedua jaga jarak dan pakai masker, gitu kan. Itu udah pasti standar kita jelas dan tegas gitu kepada tenan. Termasuk pengunjung juga sama, kita sudah memastikan biasa standar termogan dan ada hand sanitizer ya. Oke. Dan juga kita minta kepada pengunjung untuk pakai masker. Yang masuk ke OP Mall. Oh, itu diwajibkan ya Pak, memakai masker. Kalau pengunjungnya nggak pakai masker gimana nih Pak? Kami akan bersikap tetap persuasif dan humanis, tetap minta mereka tidak masuk dulu. Baik, seperti demi itu ya. Kesehatan bersama, demi mata rantai ini terputus. Oke, berarti ini informasi juga nih buat smart listener dan juga seluruh masyarakat Palembang yang biasanya nge-mall ya, di Hopi Mall di masa pandemi corona ini diwajibkanlah untuk memakai masker ya, sesuai himbauan dari Pak Agus tadi. Nah, Pak Agus, ini kita agak menyimpang sedikit, masih tentang dampak dari wabah corona. Ini kan semenjak diberlakukannya banyaknya tutup ya, berbagai perusahaan khususnya di bidang jasa dan juga retail. Nah, apakah ada Pak yang dari Hopi Mall yang dirumahkan ataupun juga di PHK? Gimana Pak klarifikasinya Pak? Oke, terkait dengan dampak, pasti semua sektor usaha pasti dampak. Tidak ada sektor yang tidak terdampak. Baik. Terkait dengan karyawan ya. Iya. Sama seperti kami, karena karyawan itu kan ada dua jenis ya. Satu karyawan pengelola, kedua karyawan tenant. Baik. Ya. Nah, karyawan pengelola itu kan dibagi lagi benar-benar pengelola dan juga outsourcing. Iya, baik-baik. Kalau tenant kita tidak terlalu tahu ya, tapi kita tahu lah pasti mereka melakukan perampingan atau efisiensi. Nah, kalau untuk khusus pengelola, kami juga mengalami hal sama. Kami melakukan efisiensi ya, work from home dan beberapa yang masuk gantian gitu kan. Oke, baik. Dan termasuk outsourcing juga sama, lebih kurang sama, kita masuknya gantian. Gitu. Oke, berarti untuk karyawan pengelola ini bukan di PHK tapi kita bekerja work from home seperti itu Pak Agus ya? Work from home dan gantian. Gantian shift ya. Kita menghindari PHK gitu loh. Baik, benar. Ya, kita menghindari PHK, jadi kita minta pengertian kepada karyawan untuk kerjanya gantian. Oke, baik. Ini sebuah bentuk kepedulian yang bagus sekali dari pihak Hopi Mall ya dalam hal ini ya. Ya, bahkan kami jujur perusahaan ada kebijakan yang bagus sekali. Oke. Dengan adanya karyawan gantian kerja ini, kami ada kepedulian pada karyawan, kami memberikan bantuan sembako. Oke, baik. Pak Agus, terakhir Pak Agus, pesan-pesannya nih buat smart listener dan seluruh masyarakat Kota Palembang, Pak. Silakan. Ya, kepada semua masyarakat Kota Palembang dan khususnya umumnya dan pendengar setia Smart FM, bahwasanya pandemi corona ini adalah wabah seluruh dunia. Jadi tentunya masalah ini kita tetap ikhtiar ya, dan ujung-ujungnya kita berdoa ya. Pastikan semua tidak ada yang tidak berlalu, semua pasti berlalu. Seperti judul lagu, badai pasti berlalu. Oke, baik, cukup Pak Agus? Ya. Oke, baik, Pak Agus, terima kasih sudah bergabung di Live Report Smart FM Palembang, dan tentunya kita sebagai pihak media terus mendukung ya jam untuk kesuksesan dari pihak Hopi Mall, dan kita akan menunggu update terkini, khususnya tanggal 23 April nanti kita akan menghubungi lagi tentunya untuk Hopi Mall apakah sudah dibuka kembali, jam operasional kembali seperti normal atau kembali diperpanjang tutupnya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Ando. Salam semua tim manajemen Smart FM. Siap, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Selamat pagi.
Ya, baik Smart Listener, sekian live report kami bersama General Manager dari OP Mall Palembang, ada Bapak Agus Ekawani. Dan saya Fernando Trezamun pamit undur diri. Terima kasih dan sukses untuk Anda.